Hai teman-teman semua, pernahkah teman-teman melihat suatu benda yang menabrak benda lain? Apa sih akibat dari dua benda yang saling bertabrakan tersebut? Misalkan tabrakan antara dua kendaraan di jalan raya. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika dua kendaraan bertabrakan? Jika ditinjau dari ilmu fisika, fatal atau tidaknya suatu tabrakan antara kedua kendaraan ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Untuk lebih memahami mengenai materi momentum dan impuls, mari teman-teman simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Winona Hidayatika. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum linier yang mencakup kompetensi dasar yaitu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum, satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa benda satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda satuan meter per sekon. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F dikali delta T, di mana I sama dengan impuls, satuan Newton sekon, F sama dengan gaya, satuan Newton, dan delta T sama dengan selisih waktu, satuan sekon. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula V1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls ditulis dalam persamaan jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen dengan M1 V1 ditambah M2 V2 adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, ada dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga, pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar koefisien restitusinya sama dengan 1.
Biasanya, tumbukan lenting sempurna ini hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, ada tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola basket yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V. Kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai adalah benda kedua, maka setelah bertumbukan, keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0 sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 ditambah M2V2 per M1 ditambah M2. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu, kemudian tangannya ditarik kembali. Hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut pembahasan. Tadi kita sudah bahas ya, hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls. Jadi jawabannya adalah impuls, yaitu yang B. Soal yang kedua, diketahui sebuah benda jatuh bebas dengan ketinggian mula-mula adalah 10 meter dengan koefisien restitusinya 0,5. Yang ditanya nilai pantulan pertama benda tersebut. Berdasarkan besaran yang diketahui, maka untuk menentukan nilai pantulan pertama, kita dapat menggunakan rumus koefisien restitusi yang berhubungan dengan ketinggian, yaitu E sama dengan akar H1 per H0, 0,5 sama dengan akar H1 per 10. Untuk mencari nilai H1, kita kuadratkan kedua ruas dan kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh nilai pantulan pertama yaitu 2,5 meter. Jadi, jawabannya adalah C. Selanjutnya, ada latihan soal nih buat teman-teman semua. Silakan dikerjakan ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah belajar hubungan momentum dan impuls di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum M1V1 sama dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen sama dengan M2V2 aksen. Jumlah momentum sebelum sama dengan sesudah tumbukan dan jenis-jenis tumbukan ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi pertanyaan dan diskusi ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang momentum dan impuls. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.